Kini berbagai kecaman muncul karena aksi pertemuan ini dinilai telah melukai banyak pihak. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Pak Safik Ali, Ketua PBNU Bidang Hukum dan Media. Selamat sore Pak Safik. Selamat sore, Mas. Baik, Pak Safik, kami ingin konfirmasi kembali. Kelimanya ini, yang Nadlin yang berangkat dan bertemu dengan Presiden Israel ini bukan ditugaskan oleh PBNU ya Pak? Ya, bukan. Nah, PBNU tidak pernah memberi tugas, bahkan PBNU tidak tahu tentang keberangkatan mereka. Baik, kalau begitu apakah sudah ada komunikasi secara mungkin telepon seperti itu kepada mereka yang ada di sana? Sebenarnya agenda pertemuan 5 pemuda NU ini apa? Saya sudah menghubungi, tapi hanya via WhatsApp kelimanya, karena mereka dipanggil oleh PBNU untuk memberikan keterangan dan klarifikasinya, tetapi baru 2 yang merespon. Baik, respon keduanya apakah mengiyakan akan pertemuan atau juga mungkin menjelaskan apa maksud dari pertemuan itu Pak Safik? Tidak menjelaskan. Keduanya mengatakan akan hadir. Baik, nah ini kan mereka kelimanya ini merupakan tokoh-tokoh pemuda Nahdlatul Ulama, tentunya memiliki diperhatikan oleh masyarakat, dan kecaman pun muncul akibat aksi pertemuan ini yang viral. Tanggapan dari NU sendiri seperti apa? Ya, betul ya. Jadi kita tahu dari foto itu ada sejumlah orang dari Indonesia. Nggak semuanya kader NU, ada juga yang beberapa yang bukan dari NU tapi dari elemen yang lain. Tapi memang 5 orang itu bisa dibilang memang kader NU. Dan tentu ini sangat disesalkan karena kita tahu saat ini Israel masih menjatuhkan bom dan menembakkan peluru ke warga Palestina dan mengusir ratusan ribu atau juta warga Gaza. Di mana kita semestinya berdiri di posisi Palestina dengan mengecam dan mengungkapkan apa yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. PBNU sendiri sejak pecah kekerasan terhadap warga Palestina sudah mengeluarkan sejumlah statement yang mengecam kekerasan Israel dan menyerukan agar dunia internasional bertindak menghentikan Israel, selain juga menyerukan warga NU untuk mengumandangkan sholawat nariyah ya, warga Palestina. Jadi artinya apa yang dilakukan sejumlah teman ini bertentangan dengan apa yang sedang dibangun, dikerjakan oleh PBNU. Baik, meskipun bukan utusan dari NU Pak Safik, adakah sanksi yang akan diberikan kepada 5 warga Ya, ini yang tentu, mungkin yang mereka diidentikan dengan NU seperti itu? Ya, tentu bahwa seperti akan ada sanksi. Beberapa itu adalah pengurus dan beberapa bukan. Tapi ada yang pengurus Banom, ya badan otonom, ya badan otonomnya relatif otonom memang. Tetapi itu akan dipanggil dan kemungkinan besar saya kira akan dikasih sanksi oleh PBNU karena tindakan itu merugikan warga NU. Kita tahu bahwa keberpihakan NU terhadap Palestina itu sudah sejak dari dulu, dan memang ada upaya-upaya yang dilakukan, termasuk misal dulu Gus Dur dan juga Gus Yahya itu pernah ke Israel, tapi bertemunya juga dengan faksi-faksi yang mendukung perdamaian di situ, dan waktu itu juga tidak dalam konteks konflik yang berskala seperti saat ini, sehingga upaya-upaya diplomasi itu punya ruang untuk dilakukan. Sementara yang dilakukan teman-teman sekarang itu dalam situasi yang sangat-sangat berbeda, dan leverage politik teman-teman itu juga tidak sekelas Gus Dur atau Gus Yahya. Baik. Bentuk hukumannya seperti apa nanti Pak Safik? Apakah hanya mengeluarkan dari pengurusan atau mungkin ada hal yang lain? Mendengar penjelasan dari teman-teman baru kita bisa memutuskan. Saya kira sanksi yang tepat itu seperti apa. Baik, untuk 2 orang yang sudah mengkonfirmasi akan bertemu dengan pengurus dari PBNU, kapan rencananya akan bertemu? Dipanggil besok. Besok dipanggil ya. Nah, tapi kalau untuk anggaran mereka untuk pergi ke sana, baik dari akomodasi ataupun transportasi, anggarannya apakah dari menggunakan anggaran PBNU atau masing-masing dari... Ya tidak, PBNU tidak tahu apa-apa. PBNU tidak tahu apa-apa keberangkatan mereka, jadi PBNU juga sama sekali tidak menanggung, tidak apa. Ya.
Baik, baik. Artinya besok akan bertemu kira-kira pukul berapa dan ini hanya dua dulu kah yang bertemu Ya, atau siang. memang langsung dipaksa besok untuk semuanya bertemu, Pak? Ya, pokoknya berikannya surat panggilannya besok dan juga dengan pengurus lembaga terkait. Ada beberapa teman ini kan ada pengurus Banom, ada pengurus lembaga gitu. Jadi juga mereka dipanggil beserta dengan pengurus lembaga dan Banom yang bertanggung jawab. Baik, surat panggilan ini baru akan dikirim besok atau pertemuannya besok, Pak? Nah, pertemuannya besok. Tadi saya sudah menghubungi via WhatsApp, beberapa saya telepon dari 5 orang tersebut. Baik, baik. Nah ini kan di warga sendiri ini cukup kisruh jadinya Pak karena dampak dari kelima pemuda NU ini yang bertemu dengan Presiden Israel. Untuk menenangkan warga NU sendiri, apa saran dari Anda? Ya, saya kira PBNU sudah menjelaskan bahwa keberangkatan kelima kader ini tidak atas izin PBNU dan tidak mewakili PBNU dan tidak sepengetahuan PBNU. Saya kira itu juga bisa ini ya memberi penjelasan pada warga. Tetapi tentu saja bahwa PBNU juga tidak bisa menghentikan kekecewaan warga NU terhadap apa yang dilakukan oleh kelima kader ini. Karena PBNU sendiri juga kecewa. Baik, baik kami akan nantikan seperti apa pertemuan besok yang akan dilakukan PBNU dan juga kelima pemuda NU ini. Dan kami juga akan menantikan seperti apa sanksi yang akan diberikan oleh PBNU. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya. Pak Syafiq Ali, Ketua PBNU Bidang Hukum dan Media, sehat selalu. Kita ke